warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Nashhadu annahu addal amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih la yakhafu lawmata laim hatta tarakana ala mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik fasalawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Malam ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah tabaraka wa taala untuk melanjutkan telaah kitab Tazkiyatun Nufus yang tertunda beberapa pertemuannya. Baik, pada kajian terakhir kita sudah sampai apa? Masalah hati ya? Hah? Hati yang sehat ya? Hati antum itu sehat apa enggak? Hah? Hati antum itu pada sehat enggak hati? Hah? Baik. Dari sini nanti kita akan mengetahui ya, hati yang sehat itu kriterianya bagaimana ya. Kalau badan antum sekarang sehat-sehat ya, apalagi masih muda-muda itu ya, paling pilek, pusing-pusing dikit itu wajar itu. Tapi kalau seandainya nggak sehat, ya tidak mungkin di sini ya. Apalagi kalau sakitnya parah, kadang-kadang badannya itu penuh dengan selang ya. Orang-orang yang sakitnya parah kan gitu ya. Alhamdulillah badan kita sehat, kita terhindar dari berbagai macam penyakit. Ini nikmat yang luar biasa. Tapi ingat ya, orang-orang yang dikasih kesehatan itu banyak yang tidak bersyukur. Banyak yang tidak menggunakan kesehatannya itu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati. Ya. Mudah-mudahan badan kita sehat, hati kita juga sehat sehingga hidup ini banyak berisi tentang amalan-amalan yang diridhai oleh Allah, yang disukai oleh Allah, yang akhirnya menyebabkan kita selamat dari azabnya dan masuk dalam surganya yang penuh dengan berbagai macam kenikmatan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, ini adalah pembahasan lanjutan dari sebelumnya ya. Sebelumnya itu ada pembahasan anwa'ul qulubi wa aqsamuha. Ya. Aneka ragam hati dan pembagian-pembagiannya. Nah, ada hati yang sehat, al-qalbus sahih awis salim, ada al-qalbul mayyit, hati yang mati, wal qalbul marid, dan hati yang sakit. Jadi 3 kategori ini. Mirip badan ya, mirip fisik ya. Fisik itu ada yang sehat ya kan, ada yang mati, ada yang sakit. Nah, hati juga demikian. Kemudian dilanjutkan oleh penulis Syekh Dr. Ahmad Farid hafizahullah menjelaskan bagian
hati yang sahih, hati yang sehat. Baik. Huwal qalbus salim alladhi la yanju yaumal qiyamati illa man atallaha ta'ala bihi. Hati yang sahih, hati yang salim adalah yang tidak akan selamat seseorang pada hari kiamat kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang salim ini. Masya Allah ya, hati itu kalau dikaitkan dengan akhirat ya, yang selamat nanti di akhirat itu adalah hanyalah hamba-hamba Allah yang waktu di dunianya hatinya sehat, sehingga mati dalam keadaan hatinya sehat dan nanti akan membawa hati yang sehat. Karena orang pada hari kiamat itu ditentukan baik buruknya pada saat kematiannya. Ya, perhatikan ini. Orang yang matinya mukmin sejati, yang hatinya dipenuhi dengan iman, dipenuhi dengan keikhlasan, dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah, dipenuhi dengan rasa cinta, dipenuhi dengan harap, ya, dan yang lainnya. Ya, nanti dibangkitkan itu keadaannya pasti seperti itu. Ya. Demikian juga orang yang mati dalam keadaan kafir, nanti pas dibangkitkan itu pasti statusnya tidak berubah. Tidak mungkin salah, tidak mungkin keliru. Yang mati dalam keadaan kafir pasti dibangkitkan dalam keadaan kafir dan mendapatkan balasan yang seadil-adilnya. Ya. Yang mati dalam keadaan munafik juga demikian. Ya. Pasti nanti dibangkitkannya dalam keadaan munafik. Ini urusan Allah yang maha adil dan maha kuasa. Kalau di dunia ini, apalagi orang sebanyak ini, mungkin keliru nggak? Mungkin keliru nggak kalau di dunia ini? Nah, ada orang yang seharusnya tidak menerima bantuan, tapi ternyata dapat bantuan. Ya, kacau balau dunia ini. Ya, karena yang ngurus adalah manusia. Tapi kalau urusan orang itu mati dalam keadaan apapun, nanti pasti dibangkitkannya itu persis seperti ketika dia mati. Jadi penentu kebahagiaan dunia dan akhirat, kebahagiaan akhirat itu adalah pada saat mati. Ada orang istiqamah soleh banget, 99 umurnya soleh. Ya, tapi mati murtad dalam keadaan keluar dari Islam, maka dia matinya statusnya murtad. Ya, kafir, keluar dari Islam. Sebaliknya ada orang itu hitam banget hidupnya, hitam banget, kelam banget. Biasanya kan maksiat, kejahatan itu kan diungkapkan dunia hitam gitu ya. Ya, berarti orang yang tenggelam dalam berbagai macam kejahatan, kemaksiatan berarti wong ireng kan itu namanya. Ya, orang hitam. Seandainya dosa itu berbentuk berwarna gitu ya. Ini ada orang ibaratnya tuh hitam udah kelam lah hitamnya itu. Ya. Aslinya kulitnya hitam, dihitemin lagi oleh lumuran dosa-dosa ya. Misalnya itu 99%. Ya, tapi menjelang kematiannya dia dapat hidayah. Ya, bertaubat atau taubatan nasuha, atau tadinya orang di luar Islam lah. Supaya gambarannya lebih mantap gitu ya. Menjelang wafatnya, beberapa menit menjelang wafatnya dia syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan dia benar-benar tulus masuk Islam itu, bukan pura-pura, bukan karena paksaan. Itu bisa saja mendapatkan rahmat Allah. Ya, dosa-dosanya sudah luntur dengan cukup bersyahadah kemudian wafat. Ya, inilah hebatnya agama Islam itu. Maka agama Islam ini memberikan undangan terbuka
wahai orang kafir, wahai orang-orang bejat, wahai ahli-ahli maksiat, masuklah kalian ke dalam Islam. Ya, masuklah ke dalam Islam dan jadilah orang Islam yang baik. Maka dosa-dosamu yang sebelum Islam itu pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maka kita harus hati-hati, yang hari ini lempeng lurus jangan lengah. Jangan sampai malah bandelnya itu telat ya. Ya kan? Mendingan kalau disuruh milih itu mudanya bandel sebentar gitu, kemudian udah bosen bandel, tinggal apa? Lempengnya, tinggal lurusnya sampai mati. Itu keren. Daripada mudanya santri, masya Allah lurus, ke Jakarta malah jadi, wow, itu telat namanya ya. Mestinya itu bandelnya dulu, belakangan soleh kan gitu ya. Ada yang lebih istimewa banget, ya ada yang istimewa lagi. Sejak muda itu lempeng istiqomah. Itu kelasnya ya setara dengan imam yang adil. Pemimpin yang adil itu berat loh, langka loh. Ya. Kenapa saya katakan begitu? Karena Rasulullah mengkabarkan salah satu dari 7 golongan yang kelak mendapatkan naungan pada hari kiamat itu adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang lempeng lurus ya, berkembang tumbuh kembang dalam nuansa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi zaman sekarang kalau ada pemuda yang begini, dunia itu terheran-heran. Itu bocah kenapa itu kok bisa begitu? Ya. Tapi kalau yang bandel-bandel, yang maksiat-maksiat itu wajar. Semua memaklumi, maklum masih muda. Semua dimaklumi. Yang mabuk-mabuk itu teler ya, dimaklumi, maklum masih muda. Ntar juga kalau tua apa? Kapok sendiri. Ternyata nggak sampai tua. Masya Allah, ya kan? Begitulah setan itu mendukung orang-orang yang berbuat maksiat. Bahkan kadang-kadang maksiat itu ditampakkan indah. Ya, sekarang ini sudah mulai gitu. Orang anak-anak muda yang lempeng ya, apalagi pemuda nggak ngerokok, nggak apa. Kalau nggak ngerokok itu berarti nggak narkoba, nggak minum. Itu dunia terheran-heran. Ini apa ini, kampungan banget, ya kan? Masya Allah. Baik. Jadi perhatikan muqaddimahnya ini. Urusan hati ya, itu dikaitkan dengan, jika dikaitkan dengan akhirat, nanti pada hari kiamat itu tidak akan ada seorang pun yang selamat kecuali yang datang membawa hati yang salim. Hati yang salim ini maksudnya hati yang dibawa dari dunia, membawa iman, membawa amal soleh, membawa hati yang salim ya. Bukan nanti hatinya di akhirat baru salim, ya udah nggak ada gunanya lah. Nah, sama seperti imannya itu nanti di akhirat kalau sudah dilihat kebangkitan, loh kok saya bisa ternyata benar berbangkit. Saya beriman. Loh itu neraka kok kelihatan. Saya beriman. Kira-kira kalau imannya sudah di sana baru tumbuh itu berguna apa enggak? Telat lah. Jangankan di akhirat, Fir'aun itu waktu sudah tenggelam itu beriman dia, tapi telat. Maka jangan sampai kita seperti Fir'aun ya, telat, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ajaran Islam tobat itu ada telatnya ya. Ada telatnya nggak tobat itu? Ada. Kapan? Begini kita harus ngerti. Kalau sudah mau mati, nyawanya sudah sampai di kerongkongan ya, sudah krokok gitu biasanya. Itu kalau baru bertaubat, telat. Maka taubat itu memerlukan gerak cepat. Jangan sampai kita taubat terlambat, nggak diterima. Demikian juga matahari terbit dari barat, itu nanti tertutupnya pintu tobat secara umum. Setelah itu orang yang masuk Islam udah nggak diterima Islamnya. Yang tadinya itu bajingan tengik gitu ya, bajingan tengik ya, atau bajingan harum. Bajingan tengik itu biasanya jahat banget, nangis baru bertobat setelah matahari terbit, telat.
Orang Islam sudah tidak bisa menambah amal solehnya lagi. Itu kalau matahari terbit dari barat. Percaya nggak matahari satu saat itu terbit dari barat? Percaya nggak? Kenapa antum percaya? Nah, ini yang menciptakan matahari itu Allah. Yang mengatur peredarannya, yang menghendaki terbit dari ufuk timur, terbenam di ufuk barat itu Allah. Yang kalau Allah kehendaki terjadi gerhana, pasti terjadi gerhana. Dan itu bisa diketahui oleh para ahli falak. Kapan terjadinya gerhana, ya kan? Allah yang menciptakan matahari, Allah yang mengatur sepenuhnya. Ketika Allah berkehendak, ya, matahari diterbitkan dari tempat terbenamnya. Itu mudah nggak bagi Allah? Mudah nggak? Mudah kan? Kenapa? Allah Maha Kuasa. Sama seperti orang. Orang itu kalau kita baca orang, termasuk diri kita hidup ini dihidupkan oleh Allah. Tayyib, kita sehat dikasih kesehatan oleh Allah. Sakit Allah yang memberi penyakit. Sembuh Allah yang menyembuhkan. Meninggal wafat Allah yang mematikannya, memwafatkannya. Mudah nggak bagi Allah? Ada orang itu masya Allah tidak ada tanda-tanda mati sedikit pun, sehat walafiat, mati kelepek. Allah mudah nggak mematikan orang yang seperti itu? Sama. Kalau matahari, Allah yang kuasa sepenuhnya. Apalagi matahari ya, makhluk benda mati, manusia yang cerdik, yang pandai saja tidak akan bisa mengelak apa yang Allah takdirkan. Betul nggak? Betul kan? Sampai hari ini manusia itu tidak bisa menjadi penentu. Ya, bahkan bukan manusia, skala negara yang paling kuat sekalipun tidak akan pernah menjadi penentu. Maka banyak program-program yang gagal. Bahkan kadang-kadang sesuatu yang sudah diurus secara profesional, ditunjang dengan teknologi tinggi, kocar kacir. Termasuk COVID ini, COVID yang tidak kelihatan, entah kayak apa rupanya COVID-19 itu ya. Kalau lihat sih kayak rambutan ya, itu bener nggak itu? Ada rambut-rambutnya. Itu bikin hancur dunia ini. Berapa Pak Nur? Kira-kira dengar-dengar kalkulasi kerugian akibat COVID di seluruh dunia itu berapa? Nggak bisa dihitung ya. Kalau nolnya itu segede roda truk itu, disusun di sini, angka satunya itu sampai Bantar Gebang sana, sampai Cilengsi enggak. Entah berapa ribu triliun kan, panjang kan jadi nolnya kan. Itu COVID. Antum pernah dengar enggak? Ada penerbangan, dunia penerbangan ini kan dunia canggih. Itu ratusan penerbangan gagal total hanya karena badai salju atau ada kejadian yang membuat semua itu lumpuh. Itu berarti manusia bukan penentu. Kalau contoh yang kecil-kecil, ada nggak orang yang mau nikah itu gagal? Gagal. Terjadi sesuatu yang tidak dikehendaki. Ada nggak orang itu mau nikah, ini sudah pakai jas kayak saya gini, tapi lebih bagus lagi kalau jas pengantin ini, jas waktu pengantin udah 30 tahun lebih ini. Ya, baik. Di tengah jalan qadarullah terjadi sesuatu, meninggal dunia. Padahal ditunggu Pak Penghulu sama calon pengantin putrinya. Ada nggak kejadian seperti itu? Ada kan? Padahal tidak ada yang menghendaki. Berarti ketahui baik-baik, kita ini jangan songong, jangan lupa daratan. Hidup mati kita, segala urusan kita itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak keinginan orang di dunia ini enggak terwujud. Ada yang kepengen kuliah masuk ke dokteran, ternyata enggak. Pindah lagi sampai daftar dokter hewan gitu, barangkali lebih longgar kan dokter hewan, enggak terima juga. Ini bukti bahwa kita itu tidak pernah penentu. Kita berikhtiar, kita bercita-cita, Allah yang menentukan. Baik. Kembali ke kitab ini. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya. Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna. Ya, harta. Ini terutama orang kafir ya. Harta yang dimiliki orang kafir berapapun banyaknya, dulu pernah punya aset berapa. Kalau zaman sekarang ini ada orang itu sampai ribuan triliun ya.
Ya, ada nggak ribuan triliun? Tapi tidak di Indonesia. Setahu saya orang Indonesia itu yang paling kaya nomor satu, nggak ada yang punya 1.000 triliun. Tapi kalau orang luar, ya, orang paling kaya level dunia ribuan triliun. Elon Musk 3.000 sekian. Kemudian Bill Gates itu apa namanya, biasanya nama-nama orang-orang yang super kaya itu ya, yang masuk urutan orang terkaya di dunia. Berapapun yang dia miliki, ini ayatnya, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna. Sama seperti yang Allah kabarkan tentang Abu Lahab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Hartanya dan anak-anaknya tidak akan bermanfaat baginya. Seluruh orang kafir, ya. Makanya orang itu kalau mati dalam keadaan kafir, ya, menurut keyakinan kita, tidak mungkin dia bisa lolos dari neraka. Kalau ada yang bertanya, bagaimana kalau dia punya anak nabi, Pak? Anaknya itu nabi, nggak bakalan berguna meskipun anaknya nabi. Ya. Bagaimana Pak kalau dia punya amal soleh? Orangnya baik banget, seperti fata morgana, seperti abu yang dihempas angin kencang, puting beliung. Nggak ada gunanya kebaikan orang kafir itu. Kemudian doa, Pak, doa gimana? Doa tidak mungkin. Allah memblokir jalur doa dari orang beriman untuk orang mukmin, kecuali doa memohonkan hidayah, dan itu tentunya masih hidup. Kalau orang sudah mati masa dimintakan hidayah? Allahumma hdi Abi Jahal, ya Allah kasih hidayah dong Abu Jahal. Orang sudah mati kok. Nah, kalau dulu ketika masih hidup Rasulullah SAW dilempari batu, kaumnya yang tidak beriman Rasulullah doakan mudah-mudahan dapat hidayah. Tapi kalau sudah mati, ya ini hati-hati ya. Perhatikan, ini akidah kita, akidah orang mukmin. Ya, syafaat, nggak mungkin lah. Syafaat itu hanya di orang yang diizinkan oleh Allah, kecuali Abu Thalib. Kalau kita membahas syafaat, satu-satunya orang kafir yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah adalah Abu Thalib. Itu pun tidak mampu mengeluarkan Abu Thalib dari neraka, hanya di permukaan neraka. Tapi meskipun permukaan neraka itu adabnya sangat berat. Bahkan orang menyangka itu adalah adab yang paling berat, padahal itu adalah adab yang paling ringan. A'adhanallahu jami'an minan nar. Ya, kalau kita pengen selamat dari neraka dan masuk surga, berdoalah ini 3 kali ya. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Ini doa masuk surga. Doa ya. Doa itu harus dikombinasi dengan apa? Amal. Kalau amal-amalan yang masuk surga, semua amal soleh itu adalah amal yang insya Allah menyebabkan masuk surga. Terutama setelah beriman, setelah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, apa? Sholat 5 waktu. Antum pengen masuk surga tapi nggak sholat 5 waktu, surga mana yang antum mau suki? Semua di dalam Al-Quran, orang-orang yang dinyatakan oleh Allah pada akhirnya di surga, itu selalu disebutkan iqamatus shalah. Disebutkan bahwa orang itu menegakkan sholat. Banyak itu kalau dibuktikan, panjang. Awal surah Al-Baqarah, awal surah Al-Mu'minun ya, lebih jelas lagi. Nah, tayyib. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Dulu waktu di dunia kalau orang itu punya harta, kemudian hatinya salim, itu pasti hartanya dibelanjakan di jalan Allah. Bahkan ketika nyari-nyari harta gitu ya, orang yang hatinya salim itu dia tidak rakus, tidak berani ngambil yang bukan miliknya. Karena kalau hati itu bagus, kan kemarin sudah kita pelajari ya, akan menjalar ke mata tubuh. Kalau hati itu bagus ya, orang gak berani begal, gak berani ngerampok, gak berani ngambil milik orang lain yang bukan haknya. Dia hanya mencari apa yang dihalalkan oleh Allah. Dan nanti kalau sudah dapat ya, dibelanjakan di jalan Allah. Orang yang hatinya salim, maka dia akan mengelola hartanya dengan baik. Orang yang hatinya salim, dia akan mengelola waktunya dengan baik. Orang yang hatinya salim, dia akan menggunakan hidupnya untuk taat kepada Allah. Anggota tubuhnya itu aktif sebagai alat untuk berbuat kebajikan.
Waqila fi ta'rifihi, waqila, dan dikatakan, maksudnya yang mengatakan ini sebagian ulama ya, fi ta'rifihi, tentang definisi hati yang sehat. Jadi ada ulama yang mendefinisikan hati yang sehat. Innahul qalbul ladzi salima min kulli syahwatin. Hati yang sehat itu adalah hati yang selamat dari syahwat. Ya, keinginan ya. Apa di sini? Terhindar dari segala syahwat. Tayyib. Tukhalifu amrallahi, yang menyelisihi perintah Allah, wa nahyihi, dan larangannya. Ya, ini hati yang sehat. Kriterianya ini hati yang tidak kalah dengan syahwatnya, sehingga dia tidak menyelisihi perintah Allah dan juga tidak melanggar larangan Allah. Ya tadi kalau antum saya tanya hatimu sehat apa enggaknya, ini ukurannya. Ya mudah-mudahan sih ya sehat, tapi kita mengakui sehatnya masih perlu disehatkan lagi ya. Iyalah. Hati yang sehat itu doyan banget dengan kebaikan. Ya. Salat antum bagaimana? Puasa antum bagaimana? Ya, kalau antum punya duit siap enggak mengeluarkan zakat? Kalau antum haji ada niat mau haji enggak? Antum kalau ini ya, kalau rezeki antum itu lapang-lapang, pada lapang, mudah mungkin daftar aja dari sekarang. Yang umurnya 25 tahun itu daftar sekarang. Daftar tunggunya berapa Pak? Bekasi. Bekasi berapa Pak? Berapa tahun? 15 ya. Berarti kan kalau sekarang 25 daftar kan nanti umur 40 berangkat kan? Kalau engkong tinggal di Bekasi umurnya 70, daftar sekarang berangkatnya 100 berapa? Umur berapa itu? Pesimis kalau udah segitu. Keburu apa? Keburu apa? Berapa hari yang lalu itu saya dengar baca berita di Luwu. Luwu itu daerah mana Luwu itu? Sulawesi ya. Itu daftar tunggunya itu sudah 30 tahun. Saya mikir, ya Allah, itu kalau orang 50 tahun daftar sekarang itu berangkatnya nanti umur 80. Optimis gak masih ada umur 80? Subhanallah. Haji itu luar biasa. Nggak tahu, begitu itu masih dibuka terus. Ya Allah. Ya. Baik ya. Contoh yang lain lagi, bagaimana makannya? Orang yang masih suka makan yang tidak halal ya, suka minum yang tidak halal, berarti hatinya belum sepenuhnya sehat, belum salim. Kenapa? Masih melanggar larangan Allah itu ada di makanan loh ikhwatal iman ya. Larangan Allah itu ada di makanan. Ya. Benar kan? Ada juga di minuman, larangan dosa besar bahkan itu. Kalau antum kisarannya minum teh, minum kopi, minum jahe, minum es kelapa muda, minum jus. Jus itu ada berapa macam? Coba antum melihat itu, ingat-ingat jus-jus yang pada mangkal di depan minimarket itu. Antum lihat spanduknya. Stroberi, jambu, mangga, belimbing, terong Belanda, alpukat, itu yang ini nanti di mix ya. Jadi menunya itu Masya Allah, makanan melimpah ruah yang halalan thayyibah, minuman yang halal yang melimpah ruah halalan thayyibah. Ada orang yang kecanduan khamr, nggak doyan alpukat itu, Masya Allah, nggak doyan es kelapa muda. Kalau minum itu kalau nggak khamr, nggak laki-laki katanya. Bahkan lebih parah lagi, khamr standar juga menter, orang Jawa bilang. Itu menter itu apa? Nggak ngefek, segalon nggak ngefek. Akhirnya bikin formula sendiri, campur autan. Nggak tahu ada yang berani nyampur ini Kak, apa itu? Sianida ya. Wow, kalau minum campur sianida masih nggak mati mah, sakti mandraguna itu. Masya Allah. Benar-benar ya, kita itu kalau melihat makanan minuman di negara kita ini luar biasa melimpahnya yang halalan thayyibah. Ya. Ini sampai hari ini itu masih ribut masalah apa? Rendang babi ya. Astagfirullahaladzim. Ngapain gitu? Padahal kan ustad. Orang Islam itu didik aja orang Islam ini ya. Orang Islam itu bagaimana tidak mau makan makanan yang haram, tidak mau minum minuman yang haram, tidak melakukan
apa-apa yang dibenci oleh Allah. Kalau terlanjur melakukan, segera beristighfar, merasa berdosa, merasa bersalah. Itu yang harus kita ini. Begini-begini jadi polemik, udah berhari-hari masih membahas masalah rendang babi. Nah, tayyib. Orang Islam itu kalau ditraktir suruh makan rendang babi juga nggak mau, apalagi beli sendiri, sayang duitnya. Ya, sudah begitu, sekarang ada tambah lagi, Muhammad ditawari minuman gratis. Muhammad, untuk Anda yang namanya Muhammad saya kasih minuman gratis. Promosi Holy Wing itu. Alhamdulillah udah digerutuk ya, gerutuk GP Ansor, digerutuk banyak orang. Kurang ajar banget, Muhammad ditawarin Homer ya. Homer. Muhammad itu kan nama yang sangat Islami. Ya. Oh, nama Islami kan ngenyek itu namanya orang. Ya. Kita ini harus bangun pertahanan. Biar ditawarin tiap minggu, tiap malam Jumat yang namanya Muhammad misalnya datang ke sini, saya kasih 5 botol. Muhammadnya mestinya ngamuk. Muhammadnya ngamuk. Ya, tidak tertarik dengan tawaran itu karena dia punya daya tahan, tidak sudi saya meminum khamr. Apa sih yang kamu cari? Saya tawarin gratis kok nggak mau. Saya pengen khamr surga. Nah, yang lezat, nggak bikin puyeng, nggak bikin sempoyongan, ya kan? Masya Allah, dilayani. Atau kalau mau nyiduk sendiri ke kali yang mengalir surga. Saya kepengen khamr surga. Saya tidak sudi khamr ini. Kenapa? Rasulullah mengkabarkan orang yang minum khamr dunia itu nanti nggak dapat khamr surga. Bahkan sebagian ulama meskipun dia masuk surga itu diblokir oleh Allah karena dulu dia sudah kesusu ya, benar ya. Kesusu minum apa namanya, terburu-buru nggak minum khamr ini, dihukum oleh Allah nggak dapat khamr surga. Ya. Orang Islam itu begini-begini itu mestinya itu punya daya tahan yang ini banget. Ditawari narkoba, lah enggak, agama saya itu menyelamatkan akal saya supaya tidak rusak. Semua yang menyebabkan mabuk itu dalam agama dilarang karena Islam itu agama yang menjaga akal. Kalau ditawarin cewek cantik gitu ya, yang tidak halal juga enggak. Saya maunya nikah aja nanti. Nah, gitu. Jadi orang itu kalau ingat akhirat itu insya Allah dia punya daya tahan dari perbuatan-perbuatan maksiat di dunia ini. Tapi masalahnya itu memang banyak yang tidak ingat akhirat. Semuanya kaitkan dengan akhirat. Nah, baik. Wa kullu syubhatin tu'aridu khabarahu. Dan selamat juga dari apa namanya? Segala syubhat yang menghalangi khairahu mungkin yang menghalangi kebaikan hati. Ya, khairahu. Ini salah titiknya. Fasalima min ubudiyati masiwa. Dia selamat dari penghambaan terhadap selain Allah. Wasalima min tahkimi ghairi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan selamat dari bertahkim ya kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Orang yang hatinya salim itu salah satu cirinya, hati yang salim itu cirinya yang selamat dari syahwat yang menyebabkan dia maksiat kepada Allah. Maksiat itu sumbernya 2 ya, meninggalkan larangan atau meninggalkan kewajiban, melanggar larangan. Meninggalkan sholat 5 waktu itu maksiat apa enggak? Nah, orang yang faham seharusnya dia katakan maksiat, bahkan itu dosa sangat besar. Tapi orang yang tidak faham kadang-kadang tidak dianggap maksiat. Ya, makanya lihat kalau ada maling itu dikeroyok, masya Allah. Apalagi maling di suatu wilayah berkali-kali tidak ketangkep, itu kan sekalinya ketangkep rata-rata gimana itu? Matilah. Bahkan kadang-kadang dibakar hidup-hidup itu kalau maling ya, karena geram. Tapi orang yang nggak sholat itu kadang-kadang masya Allah jalan lenggang gitu, nggak ada yang menyentuh. Bang sini bang, sholat bang, nggak ada. Ini karena minimnya pemahaman. Ya, bahkan kadang-kadang di rumah tangga itu juga begitu. Ya, bapak emak anak itu semuanya nggak sholat. Padahal keluarga Muslim. Yang seharusnya sholat berjamaah ini jamaah nggak sholat, bapaknya nggak sholat, emaknya nggak sholat, anaknya nggak sholat. Kalau bapaknya udah nggak sholat, emaknya nggak sholat, kemungkinan besar ya, anaknya apa? Nggak sholat. Bahkan kalau bapaknya merintah, anaknya dengan gagahnya mengatakan apa? Lah bapak aja nggak sholat. Nah, ya. Tapi tidak mesti begitu.
Karena hidayah itu diberikan oleh Allah nih. Abu Jahal itu musuh Islam. Ikrimah anaknya pernah juga kafir tapi belakangan masuk Islam. Apalagi Khalid. Khalid sahabiyun jalil, sahabat besar yang digelari Saifullahil Maslul. Ya, pedang yang terhunus. Terhunus untuk musuh-musuh Islam yang tadinya itu terhunus kepada kaum muslimin. Karena di perang Uhud itu Khalid itu masih jadi andalannya orang Quraisy. Khalid bin Walid, bapaknya siapa namanya? Al-Walid bin Mughirah, musuh besar Rasulullah sekaliber Abu Jahal, sekaliber Abu Lahab. Tapi anaknya, tapi yang saya buat contoh itu umumnya ya, umumnya kalau anak itu dididik sholat insya Allah. Apalagi bapaknya itu telaten ya, memberi keteladanan ya. Umur 7 tahun itu dibawa ke masjid, 7 tahun masuk 8 tahun insya Allah. Ini namanya usaha. Biasanya kalau ada usaha itu ada kemungkinan berhasil ya. Orang-orang yang panen itu berawal dari nanam kan, meskipun orang yang nanam itu tidak pasti panen, betul ya. Tapi yang panen itu berawal dari daim dan bebas dari syahwat. Ya, antum bayangkan ya. Fatal iman. Hati yang seperti ini kriterianya. Ketika ada pada diri seseorang, mau orang Arab kayak mau orang Jawa Tulen, mau orang mana saja ya. Kalau hatinya itu seperti ini, kembali kepada ilmu yang kemarin. Hatinya bagus, maka anggota tubuhnya itu akan bagus. Tercermin di lidahnya, tercermin di matanya, telinganya, kemaluannya, perutnya, kakinya. Inilah Islam ya. Kalau ingin menghadirkan orang yang baik itu dimulai dari membina hati yang baik. Diajarkan akidah. Nah, makanya akidah itu pokok, prioritas. Karena akidah itu nanti akan diikat di dalam hati. Jadi hati yang salim berarti hati yang di dalamnya ada iman yang sahih. Makanya para rasul itu termasuk Rasulullah Muhammad SAW ya, berdakwah pertama kali adalah sesuatu tentang sesuatu yang diyakini, bukan sesuatu yang dipraktekkan. I'tiqad, keyakinan. Ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Nabi SAW 10 tahun berdakwah baru ada perintah apa? Sholat 5 waktu. Itu pun waktu jangan bayangkan begini ya. Awal sholat itu belum ada adzan, belum ada masjid seperti ini, belum ada jamaah. Itu nanti di Madinah. Puasa itu kan ibadah menyiksa, menyengsarakan. Kalau kira-kira Nabi itu minggu-minggu pertama sudah ngajak puasa, bagaimana kira-kira? Antum bisa bayangkan, gak ada yang sanggup lah. Ternyata min hikmatillah, kewajiban puasa Ramadan itu ya diwajibkan oleh Allah setelah 15 tahun. 15 ya. Ini 10 tambah 5. 15 tahun Nabi berdakwah, kan 2 Hijriah. Ya. Itu pun awalnya yang mau bayar fidyah masih dibuka. Yang perberat puasa milih bayar fidyah silakan. Setiap hari bayar fidyah, memberi makan 1 orang miskin. Tapi lama kelamaan ini dihapus oleh Allah. Setelah itu diwajibkan untuk orang-orang yang tidak punya udzur. Ya. Jadi bayangkan kalau seandainya orang itu hatinya yang enggak ada rasa takut kepada Allah, enggak ada iman, ya, tiba-tiba disuruh ini dan itu. Sanggup apa enggak? Enggak sanggup. Apalagi di zaman Nabi itu ada perang, jihad melawan orang kafir. Kalau orang itu hatinya enggak percaya dengan akhirat itu, kira-kira diajak ke medan perang itu mau enggak? Enggak mungkin berani. Mereka pengen hidup 1000 tahun, bahkan kalau bisa hidup berabad-abad di dunia ini. Muncullah generasi terbaik yang mempunyai ketaatan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa khalasat ubudiyatuhu lillahi ta'ala, maka murnilah ibadahnya itu hanya untuk Allah. Ini hati yang salim. Memurnikan ibadah untuk Allah itu tidak mudah. Mengikhlaskan ibadah kepada Allah itu tidak mudah. Sulitnya luar biasa. Kenapa? Manusia itu tabiatnya suka menonjol-nonjolkan, suka menunjuk-nunjukkan kebaikannya, suka dipuji. Ya. Iradatan
baik itu dari sisi kehendak, wa mahabbatan cinta, wa tawakkulan tawakal. Tawakal itu yang benar ya, itu tidak menafikan usaha. Usaha dulu baru tawakal. Nah ini kadang-kadang ada orang itu memahami tawakal ini nggak bagus. Ya, pasrah aja kepada Allah tanpa mau melakukan ikhtiar atau usaha ittikhadul asbab. Kemudian wa inabatan, inabah itu kesadaran untuk kembali ke jalan yang benar. Ini berawal dari apa? Merasa bersalah, menyesal, kemudian ada tekad ingin kembali ke jalan yang benar. Wa ikhbatan, dan ketundukan, wa khasyatan, dan rasa takut, wa rojaan, dan roja harapan. Itu semua diikhlaskan untuk Allah ya. Berarti hanya mengharap kepada Allah, takut hanya kepada Allah ya, tawakal hanya kepada Allah ya. Mencintai Allah itu dijadikan cinta yang paling utama, menjadi imam ya. Kalau kita bicara cinta itu yang pertama mencintai Allah. Turunannya mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah. Mencintai ya, amalan-amalan yang dicintai oleh Allah. Nih. Tapi kadang-kadang kita itu kalau sudah masalah cinta itu membabi buta, udah nggak mikir. Ya. Padahal disinilah inti kekuatan kaum muslimin. Kalau kaum muslimin itu sudah bisa mencintai karena Allah, ya, mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah, berarti mencintai orang-orang beriman, mencintai orang-orang yang melakukan kebaikan, ketaatan kepada Allah. Ini inti kekuatan kaum muslimin. Wa khalasa amaluhu lillah, dan mengikhlaskan amalnya hanya untuk Allah. Fa in ahabba fillah, jika dia mencintai maka dia mencintai karena Allah. Wa in abghada fillah, kalau dia membenci karena Allah. Masya Allah. Kalau kita ini ya diukur dengan ukuran ini ya, pasti kita nyadar ternyata kita ini masih jauh dari kriteria hati yang sehat, yang salim. Nah, tapi jangan putus asa, kita berlatih ya. Wa in a'ta lillah. Masya Allah, sampai segini pengaruhnya ya. Kalau memberi karena Allah. Jadi kalau bayangkan ya, kalau misalnya orang-orang yang kaya-kaya itu hatinya pada sehat, zakat itu lancar. Dia sadar memberikan sebagian hartanya ini diwajibkan oleh Allah. Bahkan dia sadar juga bahwa di dalam hartanya itu ada hak fuqara, ada hak masakin. Makanya kalau hati ini sehat, antum bisa bayangkan dunia ini dapat manfaat dan maslahat yang luar biasa dari hati yang sehat. Wa in mana'a alillah, kalau melarang menahan pemberian juga menahan karena Allah. Biasanya ada orang membayangkan orang yang dermawan itu selalu memberi apa yang diminta orang gitu ya. Ya keliru lah. Itu mah orang on itu namanya. Setiap ada orang minta apa saja dikasih, siapa saja yang minta dikasih, itu bukan orang dermawan, itu namanya orang on. Ya, nggak bisa membedakan kapan saatnya dia memberi dan kapan saatnya dia menahan. Pun dermawan itu bukan orang yang setiap ada bawa proposal ini langsung minta apa dikasih, ini dikasih, ini dikasih. Lihat dulu. Kalau itu kan orang on, apalagi di zaman sekarang tuh banyak penipu. Orang gampang ditipu, orang tuh banyak orang on kan. Kalau orang yang cerdik gak begitu caranya. Diberikan kepada siapa, untuk apa, itu jelas. Karena kalau orang Islam itu misalnya memberikan duit kepada sembarang orang, itu nanti bisa masuk dalam ta'awun alal ismi wal udwan. Bisa termasuk dalam golongan bab tolong menolong dalam dosa. Ya. Ini misalnya ada orang sudah jelas ya, kerjaannya itu maksiat, kemudian minta dana. Pak, minta duit dong. Untuk apa? Minum. Ya udah nih, sono beli 1 krat. Oh ya, orang on lah namanya. Ya. Memberi itu harus ada ilmunya. Ya. Apalagi di zaman sekarang itu Masya Allah.
Saya tadi iseng-iseng itu buka YouTube, gak taunya ketemu YouTube-nya ini, channelnya Deddy Mulyadi ya, orang mana itu? Purwakarta. Ketemu pengemis. Pengemis itu kakinya buntung, ngesot-ngesot itu jalannya. Ditawari ajak naik Alphard, mobilnya Alphard. Nggak mau. Akhirnya dinaikin ojek. Sampai di satu tempat disuruh berhenti. Ternyata orang itu kakinya nggak buntung. Tapi kayak buntung beneran, nggak tahu gimana mendesain celananya itu ya. Akhirnya ketahuan ternyata itu tidak buntung. Dibuka itu Masya Allah, tasnya itu dapat. Nah, orang begitu kan, ibu-ibu pada ibadah. Dan saya lihat itu ada 20.000 kelihatannya tadi, 10.000 banyak banget. Tasnya dikeluarin. Hasil ngemisnya dengan membohongi ya, dengan berpura-pura seperti orang buntung, kakinya jalannya ngesot-ngesot gitu. Dapat banyak banget. Coba bayangin. Ya. Zaman sekarang tuh begitu. Ya. Sampai urusan yang sakral, bangun masjid kadang-kadang bohong. Anak yatim, atas nama anak yatim bohong. Jadi kalau orang itu zaman sekarang gampang memberi tanpa melihat, tanpa harus ini, ya, hati-hati. Itu menurut saya bukan dermawan. Orang ini orang bodoh. Ya. Dermawan itu berarti memberi karena Allah, ya, menahan karena Allah, bukan ini. Karena sekali lagi kalau semua permintaan orang itu kita kasih, kita kabulkan, bisa saja kita ikut andil berbuat dalam perbuatan membantu dia untuk berbuat dosa dan maksiat. Tayyib. Wala yakfihi hadha hatta yuslima minal inqiyadi wat tahkimi likulli man adallaha wa rasulah. Dan ini tidak cukup sehingga dia selamat dari patuh dan berhukum ya kepada semua yang bertentangan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi apa ini maksudnya? Orang punya hati yang seperti ini itu tidak akan terwujud kecuali dia itu patuh, hanya tunduk patuh kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Nah, Isa ya. Adzan dulu. Kita lanjutkan ikhwatal iman ya. Jadi itu tadi penjelasan tentang hati yang salim, hati yang sahih ya. Beliau melanjutkan lagi penjelasannya, wala yakfihi hada, dan tidak cukup dengan ini, hatta yuslima minal inqiyadi wat tahkim likulli man adallaha wa rasulah. Tidak cukup hanya itu, harus ditambah lagi dia selamat dari ketundukan dan kepatuhan kepada semua yang menentang Allah, setiap orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Ya. Fayaqidu qalbahu ma'ahu aqdan muhkama, maka dia mengikat hatinya dengan ikatan yang kuat. Maksudnya bertekad bulat, sebulat-bulatnya, alal iktimami, untuk bermakmum, waliktidai, dan meneladaninya, bihi, dengannya, dengan Rasulullah wahdahu semata. Jadi orang yang punya hati yang sehat ini, dia hanya mengikuti dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini makin jelas ini ya. Jadi menuju hati yang sehat itu, mari kita belajar untuk menjadikan Rasulullah itu imam yang kita teladani. Dalam segala hal, dalam akidah, dalam ibadah, dalam akhlak, dalam ini. Berarti posisi kita itu jangan pernah mendahului Rasul. Ya. Dan apa yang sudah antum ketahui amalkan. Ya, pakai sendal, antum bermakmum dengan Rasulullah. Apa maksudnya? Pakai sendal. Hah? Kita bermakmum kepada Rasulullah itu maksudnya apa yang diajarkan oleh Rasulullah kita ikuti. Dalam urusan pakai sendal misalnya, kan sudah pada tahu itu. Yang pertama apa? Pastikan kalau mau antum pakai sendal, sendal antum sendiri.
Itu yang pertama, yang paling ini ya. Jangan lihat sendal bagus antum pakai tapi makainya pakai kaki kanan. Mau ini ngeledek sunnah ini ya. Kalau sudah ketemu sendal antum pakainya dari kaki kanan. Ini asli. Begini ini kita setelah kita ilmui kita praktekkan. Karena kalau satu ini kita praktekkan insya Allah nanti menjalar kepada yang lain. Tapi kalau satu ini antum abaikan, nanti yang lain antum abaikan semua. Nih ya, urusan sendal bermakmum kepada Rasulullah. Dah jangan menyelisihi apa yang diajarkan Rasulullah. Nanti urusan makan juga demikian, makan dengan tangan kanan, bismillah. Nanti kalau ketemu orang, antum ingat-ingat yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau sama muslim kalau ada waktu salaman atau tidak setidaknya mengucapkan apa? Assalamualaikum dan seterusnya. Ya sampai nanti urusan kencing, urusan buang air itu antum juga belajar untuk makmum dengan Rasulullah. Jangan mendahului, jangan membantah. Ya, masuk WC dahulukan kaki kiri. Doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, ini bukan anak TK loh ya. Anak TK itu mestinya itu belajar dini untuk mengenal sunnah. Nah kita yang sudah kumisan, yang sudah jenggotan, yang sudah ubanan itu mestinya ini sudah bagian dari hidup kita. Saatnya kita mempraktekkan sunnah. Ya, jangan kayak sebagian orang itu kalau kecil itu soleh banget. Nah, giliran sudah gede, SMP udah parah, SMA tambah parah lagi, kuliah kadang-kadang hancur agamanya. Naudzubillah. Padahal dulu TK Islam itu ya Allah Islami banget. Nah, banyak hafalan doa-doanya, gede sudah hilang semua. Bukan begitulah. Beragama itu mestinya kita latih dari kecil itu, kita biasakan dari kecil. Mudah-mudahan sepanjang hayat kita mendapatkan taufik, dimudahkan oleh Allah mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Yang sudah antum kantongi ilmunya itu amalkan sambil terus nambah. Ya, begitu caranya supaya kita tidak mendahului Rasulullah. Supaya posisi kita itu selalu iktimam. Rasulullah imam kita ngikutin. Supaya posisi kita itu iktidak, meneladani dan mengikuti. Dan bagi kita harus punya satu penilaian yang istimewa terhadap contoh-contoh dan terhadap ajaran Rasulullah. Itu sebaik-baik petunjuk. Ketika kita tinggalkan, berarti kita meninggalkan petunjuk yang terbaik. Termasuk kuku-kuku kita ini, kita makmum kepada Rasulullah. Karena kita ini orang Islam. Karena kita bersyahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau ada yang mengatakan bapak lebay banget, masa kuku aja makmum kepada Rasulullah? Oh Anda nggak tahu ya? Kalau nggak tahu saya kasih tahu, saudaraku. Ya, Rasulullah itu mengajarkan ada 5 fitrah, 5 perkara fitrah yang diterapkan dalam tubuh kita ini akan menjadikan kita ini mulia. Salah satunya apa? Al-khitan. Antum sudah pada khitan ya? Hah? Waduh, telat itu. Hah? Kalau khitan sekarang itu enak. Tadi saya lewat di mana itu? Oh di Taman Narogong Indah itu. Ada khitan itu tanpa ring, tanpa suntik, tanpa apa itu katanya nggak sakit juga. Habis di khitan bisa ke mall. Oh, dulu kita itu kalau habis khitan sebulan tuh mekeh-mekeh jalannya. Oh ya kan? Masya Allah. Ya. Khitan, terus apa lagi? Waqasus syarib, merapikan, mendekkan kumis. Sebagian ulama mengatakan dihabisin nggak apa-apa, tapi ada yang mengatakan tidak dirapikan. Wanatful ibti, mencabuti bulu ketiak. Kalau nggak tahan dicabut ya dengan teknis apapun boleh. Yang penting jangan antum bakar. Antum menggulangkan bulu ketiak tapi di sini malah melepuh, itu orang bodoh. Islam itu enggak mengajarkan kita sengsara, ya. Gitu. Keempat taklimul adhafir. Memanjangkan memotong kuku. Tapi ya jangan pagi sore motong kuku. Kalau zikir pagi sore iya. Motong kuku itu kalau ada pendapat ulama itu maksimal 40 hari. Tapi kadang-kadang kuku itu relatif ya, ada yang subur gitu cepat panjang. Yang jelas ini dikontrol, tidak panjang-panjang. Masya Allah. Ini Islam ikhwatal iman, ini bagian asli dari ajaran Rasulullah. Tapi jujur aja banyak enggak yang menggaungkan begini nih. Di tablik-tablik akbar itu disampaikan begini nih, jarang. Padahal ini asli ajaran Rasulullah. Ya. Dan subhanallah setan itu main di sisi ini. Antum jangan kira gitu aja diajarin sih Pak. Rata-rata orang itu kalau tidak mengontrol kukunya dengan sunnah itu ada kecenderungan manjang-manjangi.
Bahkan lebih dari itu, perempuan-perempuan itu kadang-kadang ada yang dicat kukunya. Padahal di saat wudhu itu air itu harus sampai ke kuku. Wow, subhanallah. Beda kalau pacar ya, pakai hina itu. Hina itu tidak membentuk lapisan. Itu hanya apa? Warna kan? Atau misalnya yang perempuan-perempuan terampil yang biasa bikin kue ya. Tangannya kukunya hijau-hijau karena daun suci ya. Daun suci ya. Atau karena pewarna hijau ya, atau masya Allah kuning karena kunyit ya kan, merah kan apa? Yang warna merah apa? Apa Pak? Jompong Pak. Daun jati itu kan mudah-mudahan kan merah kan. Nah ini perempuan-perempuan hebat, terampil, muqimis sholat, rajin sholat, ini nggak masalah karena ini tidak membentuk lapisan. Tapi wanita-wanita pesolek masya Allah di kukunya ini gimana? Ini tentang kuku. Setan akan memanas-manasi kita ini untuk menyelisihi sunnah Rasulullah. Maka perhatikan, kenapa banyak orang makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Padahal kalau orang itu dibiarkan dengan kecerdasannya saja, idealnya itu dia tahu mana tangan yang bagus, mana tangan yang buruk. Tapi nyatanya dalam praktek banyak orang-orang itu makan dengan tangan kiri. Sampai kadang-kadang maaf, tokoh-tokoh Islam itu tidak peduli masalah ini. Ada apa? Di sini dijadikan umpan oleh setan untuk mengajak menyelisihi Islam. Nyata. Coba bayangkan ya. Dan hebatnya lagi ikhwatal iman. Ajaran ini saja, ini pelengkap ya, penyempurna ya. Itu kuat kokoh. Tidak mungkin dibantah, tidak mungkin dilawan. Siapa misalnya ada orang begini, siapa bilang kalau motong kuku itu bagus? Enggak, kuku itu bagusnya di panjang-panjangin. Ini orang otaknya kebalik. Anda laki-laki itu kerja keras, ya, responsif. Orang kalau memanjangkan kuku pasti nanti mikir, aduh jangan-jangan kuku saya, patah, mau macul misalnya ya, gimana itu lumpur pada masuk di sini. Atau yang tukang-tukang yang punya profesi-profesi hebat, tukang batu, tukang kayu, tukang las, petani, pedagang. Loh ini orang profesi-profesi hebat loh. Para nabi itu dulu banyak yang ini. Nabi Adam itu harsi peladang. Nabi siapa lagi? Banyak, ada yang Najjar, Nabi Zakaria itu tukang kayu. Nabi Dawud itu pandai besi. Tapi tidak berisik kontra karena besi di tangan beliau itu lunak kayak kain di tangan penjahit begitu. Maka bisa mukjizatnya Nabi Dawud kan besi itu dijadikan apa? Lunak. Makanya bikin baju besi. Kalau bikin sekarang kan bikin baju besi di lingkungan padat begini ya ganggu orang lah. Itu masya Allah. Antum itu orang-orang Islam itu ya, mari belajar keren. Kita itu kalau bisa mandiri terutama dengan kerja keras tangan kita ini ya. Yang zaman sekarang tidak mesti harus cari-cari, mungkin antum pinter IT gitu ya, berbisnis yang halal itu keren. Kerennya orang laki-laki itu kalau kerja. Nah, antum jangan ngincer janda kaya, malu-maluin. Masa laki-laki itu mentalnya nyari janda kaya, dia pengen numpang hidup? Astagfirullahaladzim. Nih, ya, benar ini agama kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, untuk mendidik sahabatnya supaya tidak mempunyai mental pengemis-ngemis itu. Al-yadul ulya khairan min yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih lebih mulia daripada tangan di bawah. Antum nikah kemudian bisa menafkahi istri antum tuh sebulan 10 juta. Nih buat belanja. Nanti kalau kurang saya kasih lagi. Keren banget itu. Iya. Ini Rasulullah SAW mengatakan sungguh seseorang itu membawa seutas tali kemudian dia ke gunung mencari kayu bakar, dia panggul dijual. Nah laku itu lebih baik daripada minta-minta dikasih atau tidak dikasih. Ini harga diri orang itu ketika dia mandiri. Enggak dikit-dikit minta tolong. Salafus soleh itu sangat memperhatikan ini. Sahabat-sahabat besar itu enggak mau ditolong orang. Selama dia masih mau sanggup sendiri. Ada yang cemetinya jatuh, mau diambil enggak, saya ambil sendiri. Ada yang nenteng belanjaan dari pasar itu orang-orang lain mana, mau nolong enggak? Abu Hurairah ya.
itu pernah jadi gubernur Madinah. Beliau manggul kayu bakar dari pasar itu, kasih jalan, gubernur mau lewat gitu. Itu manggul ini. Nah, kan biasanya kalau orang-orang ini kan banyak yang mau nolong gitu ya. Nah, makanya ada sebagian orang yang Masya Allah hidupnya itu ngemis-ngemis sama orang, bersandar kepada orang, itu malu itu. Ya, malu. Ya, taib. Nih. Balik ke sini. Dia punya tekad yang kuat untuk iktimam, bermakmum, ya, meneladani Rasulullah saja. Tidak ada idola lain. Duna kulli ahadin, bukan orang lain. Baik fil aqwal, dalam ucapan, wal a'mal, dalam perbuatan, ya. Bahkan yang sebelum ini mestinya adalah dalam akidah, ya. Fala yataqaddamu baina yadayhi bi aqidatin. Dia, ya, tidak mendahului Rasulullah dengan satu akidah pun. Akidah itu, ya, begini caranya. Allah dan Rasulnya mengkhabarkan apa-apa yang harus kita yakini, kemudian kita yakini. Jadi jangan kita ini lancang meyakini apa-apa yang tidak dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka keyakinan begitu itu harus dimuntahkan. Khurafat, takhayul itu nggak ada. Nggak ada tempat di dalam hati seorang muslim. Yang disimpan itu iman yang sahih. Membenarkan apa yang dikhabarkan oleh Allah. Iman kepada Allah membenarkan apa yang dikhabarkan oleh Allah tentang Allah. Apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah tentang Allah, itu yang kita imani. Iman kepada malaikat, keyakinan kita tentang malaikat adalah membenarkan apa yang diberitakan oleh Allah, apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang malaikat, begitu seterusnya. Jadi kalau kita ini punya akidah bodong itu ya, akidah bodong ya. Biasanya kalau orang punya tanah tapi tidak ada sertifikatnya, tidak ada bukti kalau itu tanah miliknya, berarti tanah apa? Bodong kan? Rumah yang tidak ada ini, mobil yang tidak ada STNK-nya, tidak ada BPKB-nya, bodong kan nyebutnya. Iman juga begitu. Orang yang mengimani sesuatu tapi tidak ada dalil, tidak ada bukti bahwa yang diimani itu diperintahkan oleh Allah untuk diimani, bodong. Ya, iya. Itu kalau kita pakai istilah yang ini ya. Tapi kalau yang istilah yang ilmiah itu akidah bid'ah. Akidah bid'ah, ya, jangan sampai. Kalau kita bicara bid'ah itu paling parah itu adalah bid'ah aqaidiyah. Dan itu sudah banyak yang akidah-akidah yang menyelisihi Allah dan Rasulnya. Wala qaul, tidak juga dalam ucapan, jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Wala amal, dan juga jangan amal. Amal ini nunggu perintah dulu. Nunggu perintah ya, kalau disuruh oleh Allah kita kerjakan dengan niat yang ikhlas, dengan cara yang benar. Setelah itu kita berharap semoga amal kita diterima oleh Allah. Tapi kalau enggak disuruh antum kerjakan, minta ganjaran lah gitu, nyambung enggak? Nyambung enggak? Saya ambilkan contoh yang gampang. Biasanya ada enggak orang secara berkala itu orang yang mundar-mandir bawa pacul sama bawa ekrak kalau di Jawa namanya, di sini apa pengki namanya ya, pengki ya. Ya. Itu biasanya siap suruh ngebersihin got kan. Bang, ini got ini mampet bang, itu dari sana sampai sini bersihin ya. Ya, biasanya kan nego harga ya. Berapa bang? 200.000. Ketemu orang yang dermawan, nggak mikir, nggak diapain namanya? Nggak ditawar. Oh ya udah. Oh ya sudah begitu nanti mau dikasih makan gimana? Nah, kemudian setelah itu dia berhak dapat upah kan? Dia minta kan? Atau bahkan kalau ini orang yang nyuruh, ini orang yang takut kepada Allah, yang ngamalkan sunnah itu, dia segera bayar ketika selesai. Karena disuruh, dia mengharapkan upah, dapat upah. Ibadah. Atau misalnya contoh, ini ada orang tiba-tiba suka hati, nggak ada yang nyuruh, tiba-tiba main bersihin aja dia, nggak ada akad, nggak ada yang nyuruh. Setelah itu dia minta upah, tok itu, Pak 200.000. Nah, apa? Itu tadi gotnya saya bersihin. Lah, yang nyuruh siapa? Itu gambaran sederhananya. Kita itu kalau taqarrub kepada Allah, ya, taqarrub kepada Allah pastikan itu diperintah. Kemudian
teknik pelaksanaannya jangan antum suka-suka, ikuti bagaimana Rasulullah. Setelah itu mengharap kepada Allah, mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah. Itu klop. Atau kalau amal soleh itu dari satu sisi diilustrasikan seperti nanam. Dunia ini tempat bercocok tanam, akhirat itu nanti tempat panen. Antum kalau ingin bercocok tanam, ambil benih-benih yang sudah di stok oleh Allah. Tanam benih itu, baru nanti mengharap panen. Jangan ngambil benih sendiri kemudian antum nanti setelah nanam semau-maunya mengharap, nggak matching itu. Nah, ini fatul iman ya. Menuju hati, melatih diri kita memiliki hati yang sehat itu adalah jalannya kita usahakan untuk selalu taat kepada Allah dan Rasulnya. Jalan ini kita titi. Mudah-mudahan pada akhirnya hati kita ini menjadi hati yang salim. Ini memerlukan latihan, memerlukan mujahadah, memerlukan pembiasaan, memerlukan kesabaran, memerlukan jangka panjang untuk istiqomah di ini. Insya Allah. Ya, jangan sampai kita ini tidak sabar, tidak telaten ngurusin hati. Tapi kalau ngurusin luar-luar ini kita ini banget. Rambut ngaca sedikit, oh ini sudah nggak pantas saya gondrong ke tukang cukur, ya kan? Itu. Kemudian ya, mari kita kombinasi antara zahir atau lahiriah kita sesuaikan dengan sunnah, hati kita upayakan menjadi hati yang sahih. Kita ketika berpadu antara fisik yang sehat dengan hati yang sahih, maka seharusnya ya amal soleh itu produktif banget. Sholat 5 waktu tegak, sholat sunnah masih sempat juga. Itu baru dari jalur sholat. Demikian juga amalan-amalan yang lain. Kemudian masalah yang terakhir ini tadi, pentingnya bermakmum pada Rasulullah, iktidak kepada Rasulullah. Ya, dengan kata lain jangan sampai kita ini mendahului Allah dan Rasulnya. Ya. Ini dikutip surah Al-Hujurat ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah innallaha sami'un alim. Selama kita bisa mengamalkan ayat ini, ya, insyaallah kita jadi muslim sejati. Jadi cara kita manhaj ya, bahasa kerennya itu bahasa ilmiahnya. Manhaj beragama itu intinya jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini sapaan Allah yang Maha Pengasih kepada orang-orang beriman. Ya. Nida'ur Rahman li ahlil iman. Seruan Allah yang Maha Pengasih kepada orang-orang yang beriman. Dan ini juga bukti bahwa orang beriman itu mulia. Allah memanggil dengan imannya. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Ini perlu penjelasan ya. Kalau antum dididik, wahai anak-anak kaum muslimin ya, anak-anakku, kamu itu kalau jalan jangan mendahului bapakmu. Bisa dipraktekkan ya. Hah? Bapak jangan sampai antum taruh di belakang. Itu kan. Kamu kalau makan ya, itu jangan mendahului orang tuamu. Paham ya? Bisa prakteknya kan gampang ya mempraktek. Tapi kalau di dalam ayat yang mulia ini jangan kamu mendahului Allah dan Rasulnya, itu maksudnya gimana? Hah? Nah, ayat ini tidak mungkin hanya antum baca terjemahannya, harus dicari tafsirnya. Ulama-ulama ketika menjelaskan ayat ini apa? Termasuk mendahului Allah. Jangan kamu beramal sebelum diperintah oleh Allah. Jangan kamu meyakini sesuatu ya yang tidak diperintahkan oleh Allah untuk diyakini. Jangan kamu seenak kamu mengatakan ini halal, ini haram menurut selera kita. Enggak, tunggu bagaimana Allah menetapkan masalah ini. Kalau halal, Allah halalkan, kita halalkan. Allah haramkan, kita haramkan. Jangan pernah berani mendahului Allah dalam masalah ini. Persoalan halal dan haram itu persoalan sakral. Beda persoalan enak dan tidak enak. Ya, halal haram ini hak Allah.
Makanya dalam Islam itu kalau ada orang Islam ya yang sudah ngerti, sudah sampai kepada dia bahwa sesuatu ini hukumnya pasti halal. Namanya apa itu? Halal qat'i. Ya, sudah pasti kehalalannya. Kemudian dia lawan, dia rubah ini. Dia haramkan, itu murtad dia. Atau sebaliknya, tadi yang saya contohkan halal ya, diharamkan ya. Berarti sebaliknya apa? Haram dihalalkan, sama. Hal yang jelas-jelas wajib. Nah, tunggu, kalau Allah perintahkan apalagi setelah diulas oleh para ulama ini terbukti wajibnya itu Masya Allah. Ya, berdasarkan Quran, berdasarkan sunnah, berdasarkan ijma', jangan pernah mementahkan kewajiban yang sekokoh ini. Mengingkari kewajiban yang jelas-jelas wajib itu juga murtad. Meskipun dia melaksanakannya. Maaf saja ya, materi-materi begini ini mestinya ilmu dasar. Ini bukan aliran keras. Ini ilmu dasar untuk menjadi muslim sejati itu harus ngerti begini ini. Sholat 5 waktu hukumnya apa kalau kita ditanya? Sholat 5 waktu. Bukan sholat taraweh. Sholat 5 waktu wajib. Seberapa kokohnya? Wajibnya itu berdasarkan Quran, sunnah, ijma'. Bayangkan. Semua ulama Islam itu sepakat bahwa sholat 5 waktu hukumnya wajib. Nah, kalau ada orang Islam kok mengingkari kewajiban sholat, nah ini nggak main-main. Mengingkari kewajiban sholat ya, itu beda dengan males sholat. Ya, itu males itu masih mengingkari wajib tapi dia malas. Tapi kalau sudah mengatakan sholat ini, meyakini sholat nggak wajib, itu sudah dijelaskan oleh para ulama. Orang begini ini adalah murtad, keluar dari Islam. Sebabnya apa? Mengingkari kewajiban. Termasuk meyakini kehalalan satu yang jelas-jelas halal. Harus. Bagaimana kalau berani merubah ini? Ini jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Ya. Makanya sikap orang mukmin itu sami'na wa ata'na. Jangan kita ini lancang mendahului Allah dan Rasulnya. Kalau kita misalnya gitu ya. Misalnya naik motor, ada kakek-kakek. Antum ngebut pun ada becek, kemudian kakek ini kesiram kecipratan air sampai basah kuyup. Semua orang yang melihat itu gimana? Hah? Ini beradab ini, sopan ini. Hah? Sama sekali nggak beradab kan? Sama sekali nggak sopan kan? Mendahului Allah dan Rasulnya lebih parah dari itu. Mendahului Allah dan Rasulnya itu lebih parah daripada kita bersikap tidak sopan ketika mendahului seorang. Ya. Ini urusan besar. Ini kaitannya dengan apa namanya, kebahagiaan dan keselamatan kita di akhirat kelak. Mari kita sekali lagi pupuk sikap sami'na wa ata'na. Kalau antum belajar nanti sudah sampai satu ilmu, apakah itu halal, apakah itu haram, apakah itu wajib, jangan kamu kutak-katik. Kita cukup setelah sami'na berikutnya apa? Menaati. Jangan melawan, jangan mendahului Allah Subhanahu wa taala. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini dua sifat Allah ya. Maha mendengar. Kalau Maha mendengar itu seharusnya kita itu malu untuk mengucapkan, memperdengarkan kepada Allah perkataan-perkataan yang tidak senonoh. Ya, meskipun kita bisik-bisik Allah mendengar. Kalau kita sudah mengetahui Allah itu Maha mengetahui, seharusnya kita benahi hal kita ini. Jangan sampai kita ini dilihat Allah dalam keadaan dikutuk dan dilaknat oleh Allah. Ya, dalam sampai kita ini dilihat oleh Allah dalam keadaan kita tidak diridhoi oleh Allah. Berarti hal ikhwal kita harus kita perbaiki supaya kita tidak memperlihatkan sesuatu yang tidak pantas kepada Allah, malu kepada Allah. Ya. Wallahu taala alam bissawab. Sampai di sini dulu, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang ya. Antum harus bersabar, ini sebulan ya nunggunya. Sebulan. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wasallam tasliman katsiran. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.